yaitu jurnalis Transmedia Erik Kustara yang berada di sekitar lokasi. Selamat siang, Erik. Selamat siang, Verano. Ya, Anda berada di mana tepatnya? Di titik lokasi atau sudah berada di Rumah Sakit Ananda? Seperti apa gambaran peristiwa ini terjadi? Baik, Verano dan pemirsa, dapat saya kabarkan saat ini saya tepat berada di Jalan Sultan Agung atau tepatnya di SDN Negeri Kota Baru 2 dan 3, Kelurahan Baru, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dapat saya gambarkan berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, sebuah truk pengangkut besi kontainer terlibat kecelakaan dari arah Kota Bekasi menuju Harapan Indah. Dari kejadian tersebut, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, terdapat sejumlah warga, khususnya orang tua siswa dan anak-anak yang tengah menunggu orang tua, maksud kami anaknya yang keluar sekolah, ditabrak oleh sebuah truk kontainer bermuatan besi tersebut. Akibat kejadian tersebut, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, 8 orang dikabarkan meninggal dunia, 5 diantaranya anak-anak dan 3 diantaranya dewasa. Demikian, Verano. Ya, hingga pukul 12.30 siang ini dipastikan ada 8 korban yang disebutkan tadi, bukan 9. Begitu ya, Erik? Ya, berdasarkan informasi dari rekan kami di lapangan, khususnya dari anggota Disub, tapi ini data masih flow aktif, Verano, karena berdasarkan data sementara sejauh ini 8 orang yang dikabarkan meninggal dunia. Demikian, Verano. Baik, bisa Anda identifikasi apakah selain dari orang tua siswa yang disebutkan dan juga anak-anak sekolah ini terlibat dalam kecelakaan, apakah ada pengendara motor atau pengendara lainnya yang terlibat juga dalam kecelakaan ini? Ya, jika dilihat dari lokasi kejadian, sampai sejauh ini terdapat 2 sepeda motor berada persis di bawah truk kontainer yang melibatkan kecelakaan tersebut. Selain 2 kendaraan sepeda motor, terdapat sebuah tiang pemancar ponsel itu rubuh, Terano, akibat ditabrak oleh truk tersebut. Diduga, berdasarkan informasi, truk ini melaju dalam kecepatan tinggi. Namun kita belum bisa memastikan karena belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Demikian. Baik, tentunya Anda berada di lokasi mewawancarai sejumlah saksi yang berada di sana. Tentunya dari pihak sekolah juga mengetahui hal ini ya, soal kecelakaan. Tapi bisa Anda gambarkan sebenarnya apakah mobil truk ini mengalami gagal rem sehingga menabrak sejumlah siswa dan juga orang tua, informasinya termasuk juga pengendara motor hingga tiang listrik. Erik. Jadi berdasarkan informasi tadi saya sempat wawancara salah satu warga yang selamat, yaitu orang tua siswa, Asnawi. Beliau mengatakan laju truk itu melaju dari arah Kota Bekasi menuju Harapan Indah, itu bisa dikatakan dalam kecepatan tinggi. Kuat dugaan truk dalam keadaan remblong. Namun demikian, lagi-lagi saya belum bisa memastikan karena pihak kepolisian saat ini masih melakukan olah TKP karena banyaknya masyarakat yang berkerumun sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan proses evakuasi dan TKP sendiri, Verano. Baik, kalau kita lihat ya visual yang sedang diputar saat ini berada sepertinya di putaran balik, tidak ada lampu merah. Artinya ini memang kondisinya tentunya di dekat gedung sekolah tidak boleh ya ada pengendara baik itu mobil atau motor yang melajukan kendaraan dengan cepat. Artinya untuk medan kecelakaan ini bisa Anda gambarkan apa konturnya memang menurun atau memang ini rawan untuk terjadi kecelakaan karena adanya minim rambu-rambu lalu lintas di sana? Ya, Erik. Jika dilihat dari lokasi, sejauh ini memang ada jalur pertigaan yang memutus arah dari arah Bekasi menuju Harapan Indah maupun sebaliknya yang digunakan untuk putar balik sebuah perusahaan menuju perusahaan maupun menuju ke sekolah Kota Baru sendiri, Herano. Baik, Erik, saya melihat visual polisi di sana tentunya Anda mengatur ya arus lalu lintas dan nampaknya warga juga cukup ramai di sana. Tapi apakah Anda punya gambaran
sejauh ini pihak kepolisian sudah mengamankan dari sopir ini, sopir truk kontainer? Ya, berdasarkan informasi tadi yang kami dapatkan sementara, untuk supir sendiri dibawa oleh petugas. Selain itu, keneknya itu dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius. Selain itu, di lapangan sendiri dari dampak dari kecelakaan ini, dari arah Harapan Indah menuju Kota Bekasi maupun arah sebaliknya, kemacetan cukup panjang maksud kami, Herano. Baik, untuk korban saya ingin tahu lebih dalam lagi kondisinya. Kalau Anda katakan sejumlah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Ananda ya untuk mendapatkan penanganan intensif. Update-nya seperti apa? Apakah ada korban luka-luka juga di sana? Baik, untuk informasi tadi pun kami sempat berbincang ke beberapa warga. Selain korban dikabarkan meninggal, terdapat sejumlah korban lainnya yang mengalami luka serius. Namun demikian, kami belum bisa mengupdate karena posisi saya sendiri masih berada di lokasi kejadian. Informasi yang kami terima untuk korban yang mengalami luka serius itu cukup fatal, diduga karena benturan keras dari truk pengangkut besi kontainer ini sendiri, Herano. Baik, ini garis polisi juga masih dipasang di sekitar lokasi. Apakah bangkai ataupun badan dari truk ini sudah dievakuasi? Mengingat ini kan menimbulkan kemacetan seperti Anda katakan, Erik. Betul. Sejauh ini memang bangkai truk dan tiang pemancar sinyal dan sejumlah motor, sedikitnya 2 sepeda motor dari pantauan kami, masih berada di lokasi kejadian, Herano. Dan polisi sampai saat ini pun masih terus melakukan olah TKP dan memantau serta mengatur lalu lintas agar lalu lintas dari arah Bekasi maupun Harapan Indah berjalan dengan lancar. Namun untuk kejadian ini bisa dapat kami gambarkan secara kasat mata bahwa kemacetan pun cukup panjang, Herano. Artinya disarankan bagi pengguna kendaraan dari arah Harapan Indah, Jakarta maupun arah Bekasi sebaiknya menggunakan jalur alternatif, Herano. Baik, kami konfirmasi ke Anda, Erik, ini beredar di lini masa media sosial. Sudah ada pernyataan dari anggota Polres Bekasi yang menyatakan bahwa ini menyebabkan tewasnya 10 orang. Bisa Anda konfirmasi dan juga apakah ini valid dengan adanya 10 orang ini yang tewas, Erik? Sebentar, memang saya harus menyeberang karena memang posisi pihak kepolisian pun masih tengah disibukkan untuk melihat lokasi kejadian. Jadi saya belum bisa memastikan apakah ini dan saat ini masih berlangsung konferensi pers antara sejumlah media di Kota Bekasi dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Herano. Baik, sembari Anda juga mempersiapkan narasumber Anda di sana dengan pihak kepolisian ataupun saksi mata, tapi saya minta gambaran, mungkin pemirsa juga ingin tahu, Erik, kondisi di sekitar lokasi ini kan jam pulang sekolah informasinya. Artinya ini banyak sekali ya orang tua siswa atau orang tua murid yang menjemput anaknya ketika jam pulang sekolah, atau memang ini kalau sehari-hari cukup ramai aktivitas di sekitar lokasi oleh warga? Ya, Herano, berdasarkan informasi tadi dari Ketua Rukun Tetangga, kondisi di SD Kota Baru 2 dan 3 ini memang tepatnya sekitar pukul 10 itu ramai dengan antara anak sekolah maupun sejumlah anak yang akan pulang sekolah dan sejumlah pedagang yang berada di depan gerbang pintu sekolah. Demikian, Terang. Baik, kami akan kembali ke Anda di program berikutnya untuk mengupdate informasi apakah benar ada 10 orang yang tewas atau meninggal dunia dalam peristiwa ini. Terima kasih atas laporan Anda, Erik Kustara, jurnalis Transmedia, langsung dari Bekasi, Jawa Barat.